Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Oke, seperti biasa, silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan usahakan mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Pada kali ini kita masuk pada materi himpunan bagian kedua. Untuk bagian pertama, kemarin kita sekilas membahas materi-materinya. Untuk yang kedua ini kita lebih terfokus kepada soal-soalnya. Jadi untuk adik-adik yang belum melihat video yang pertama, dipersilahkan untuk melihat terlebih dahulu video yang pertama supaya lebih memahami konsep-konsep di dalam materi himpunan. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal pertama, banyaknya himpunan bagian dari D sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11 adalah banyak himpunan bagian. Himpunan bagian ini didapatkan dengan segitiga Pascal. Namun ada rumus yang cepat. Rumus cepatnya itu adalah 2 pangkat N, mana N banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan. Sekarang kita lihat D himpunannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka banyaknya anggota D, jadi banyak anggota itu disimbolkan dengan N. N nama himpunannya ND. Kalau misalkan namanya adalah A, maka kita bisa menuliskan NA. Berarti banyaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka banyak himpunan bagian 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Banyak himpunan bagian dari himpunan P. Berarti kita tulis langsung NP. 1, 2, 3. Ada 3. Maka banyak himpunan P. Banyak himpunan bagian. Sama dengan 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita tulis mendatar, kalau 3 itu masih bisa kita mengurutkannya. Bagaimana sih yang dimaksud himpunan bagian? Misal begini. 0, 2, kemudian 04, kemudian 24, bisa juga 0 saja, 2 saja, 4 saja. Kemudian bisa ketiganya 0, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada lagi himpunan kosongnya. Himpunan kosong termasuk ya 0 anggota. Ini kalau dengan mendaftar. Ini dengan menggunakan rumus. Bagaimana dengan menggunakan segitiga Pascal? Karena anggotanya ada 3, segitiga Pascal. Cara menuliskannya pertama 1. Ini untuk 0 anggota. 0 anggota. Kemudian kita tuliskan lagi 1, 1 di sini.
Ini untuk satu anggota. Kemudian kita tulis menjadi 1, 2, 1. Ini untuk 2 anggota. Kemudian 1 kita tambahkan ini 1, 2 ini berasal dari 1 tambah 1 ya. Jadi ditambahkan jadi. Ini sekarang 1 tambah 2 maka 3. 1 tambah 2 3. Kita tuliskan angka 1 di sini. Ini untuk 3 anggota. Ini tadi ada 3 anggota. Kita tulis sekarang 1 tambah 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 ini sudah 4. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Maka hasilnya 8. Ini juga 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bukan 3 ya, sorry, salah. Di sini hasilnya 8. Next. Diketahui P batik banyak himpunan bagian dari P. Untuk NP 1 2 3 4 5. Ada 5. Berarti banyak himpunan bagian 2 pangkat N. Maka 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jawabannya adalah A. Banyak himpunan bagian dari Q. NQ anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat N. Q-nya ada 6. NQ-nya ada 6. Berarti himpunan banyak himpunan bagian rumusnya adalah 2 pangkat N, kita pangkatkan 2 pangkat 6 32. 64. Selanjutnya adalah ada 40 peserta yang ikut lomba. Oke. Berarti semuanya NS-nya itu. NS 40. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Puisi NP gitu ya, puisi 23 orang. Dan kemudian lomba baca puisi dan menulis, berarti banyaknya puisi dan menulis, irisan berarti ya. Puisi dan menulis, puisi dan tulis gitu ya. P dan T ada 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah, yang ditanya peserta nulis cerpen NT. Titik. Ini jika kita buatkan diagram Venn, bentuknya adalah seperti ini. Di sini ruang sampel ada 40. Kemudian ada 2 himpunan, puisi dan cerpen. Untuk irisan puisi dan cerpen ada 12. Sedangkan untuk puisi saja 23. Berarti di sini ada 11. Kenapa? Karena 12 ini termasuk dia anggota P juga di dalam P ini. Tapi yang dia menyukai dua kegiatan, puisi dan cerpen. Jadi yang benar-benar suka puisi saja itu ada 11. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, di sini X, cerpennya kita tulis X. Maka total semuanya ini harus banyaknya semesta ini 40. Berarti 11 ditambah 12 ditambah X itu sama dengan 40. 23 ditambah X sama dengan 40. Maka X sama dengan 40 dikurang 23. X sama dengan 17. X 17. Ingat, yang ditanya adalah banyak peserta yang mengikuti lomba menulis. Bukan hanya kata-katanya bukan hanya menulis saja,
Tapi yang suka menulis semua berarti itu X-nya kita dapatkan tadi 17. Berarti karena 12 itu juga masuk ke cerpen juga, maka kita tambahkan cerpen berarti 12 ditambah 17, maka hasilnya adalah 29. Selanjutnya, diketahui P himpunan X di mana X lebih dari 6 kurang dari sama dengan 9. Lebih dari atau sama dengan 6 kurang dari sama dengan 9, X bilangan asli. Berarti kita bisa menuliskan anggota P itu 6 ikut ya, 6, 7, 8, 9. Bilangan asli bilangan dimulai dari 1 karena di sini mintanya dimulai dari 6 dan diakhiri dengan 9. Q bilangan prima lebih dari 5 kurang dari 13 berarti 7, 9 tidak masuk, 11. Nah, 7 dan 11. Pertanyaannya adalah P gabung Q. Ingat kalau digabung itu ditulis saja semua. Namun yang sama cukup satu kali kita tulis. Contoh yang sama berapa angka? 7. 7 itu cukup satu kali kita tulis. Maka hasilnya adalah 6, 7, 8, 9, 11. 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 11. 6, 7, 8. Nah, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Diketahui P adalah himpunan X di mana X kurang dari 7. Kurang dari 7 untuk X bilangan ganjil. Kurang dari 7 berarti kita dapat menuliskannya bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7. 7 ikut karena ada sama dengannya. N adalah himpunan X di mana N adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan 4 kurang dari atau sama dengan 11. Untuk X elemen bilangan prima. Bilangan prima lebih dari 4 dimulai dari 5. 7, 9 tidak ikut, kemudian 11. Pertanyaannya adalah M digabung N, gabungan. Sama seperti soal nomor 6, kita tulis semua, namun angka yang sama cukup sekali kita tulis. Angka yang sama adalah 5 dan 7. Cukup satu kali kita tulis, berarti 1, 3, 5, 7, 11. 3, 5, 7, 11. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Diketahui S adalah himpunan semesta dimulai dari 0 sampai 12. Berarti bilangan caca sampai dengan 12. N, nah, kita tulis dulu S. Nol, 1, 2, 3, 2, 3, 12. N-nya faktor dari 8. Faktor dari 8 itu berarti yang dapat membagi angka 8. 1, 2, 4, dan 8. Jadi faktor dari 8 itu yang bisa membagi 8 adalah angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 8. L adalah himpunan X di mana X kurang dari atau sama dengan 12 untuk X bilangan cacah kelipatan 4. Bilangan cacah dimulai dari 0, namun karena kelipatan 4 berarti kita mulai dari 4. 4, 8, 12. 12-nya ikut karena menggunakan tanda sama dengan. Pertanyaannya adalah N irisan L. Kalau irisan itu cukup yang sama saja. Yang sama adalah angka yang sama adalah angka 4, angka 8. Maka N diiris L himpunannya adalah 4 dan 8. 4 dan 8.
diketahui P adalah himpunan X di mana X lebih dari 3 kurang dari atau sama dengan 6 bilangan asli. Berarti elemen dari P lebih dari 3 berarti 4, 5, 6. Karena ada sama dengannya maka 6 ikut. Q himpunannya X di mana X kurang dari 10 untuk X bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 10 adalah 2. Bilangan prima dimulai dari 2. Kemudian 3, 5, 7. 9 tidak ikut ya. Oke, kurung kurawa. Pertanyaannya adalah P dikurang Q. Untuk P dikurang Q, kita lihat elemen P dan Q yang sama terlebih dahulu. Yang sama adalah 5. Karena P dikurang Q, maka 5 di P itu kita hilangkan. Sehingga tersisa 4 dan 6. Ini jika P. Nanti kalau pertanyaannya dibalik, Q dikurang P, maka 5 yang pada himpunan Q itu kita hilangkan sehingga tersisa hanya 2, 3, 7. Paham ya? Maka jawaban yang benar adalah A. Dari sekelompok siswa, 12 siswa membawa jangka. Oke. Jangka banyaknya NJ. Jangka ada 12. 10 siswa membawa busur. NB busur ada 10. 3 siswa membawa jangka dan busur, berarti NJ diiris B sama-sama nih membawa itu ada 3. Dan 5 siswa tidak membawa jangka maupun busur, berarti banyaknya J diiris banyaknya J gabung B, komplement yang di luar, berarti ada 5. Jika kita buatkan diagram Venn, maka bentuknya menjadi semestanya belum diketahui S, kita tulis saja. Ada 2 himpunan, 1 jangka, 1 lagi busur. Di tengah-tengah yang membawa jangka dan busur ada 3. Karena jangka ada 12, berarti di sini ada 9. Kenapa? Karena 3 juga termasuk membawa jangka. Berarti 3 tambah 9 itu 12. Yang busur begitu juga. Karena ada 10, udah yang di tengah ini ada 3, berarti di sini 7. Oke. Yang tidak membawa sama sekali berarti yang di luar. Nah, ini siswa yang bandel mungkin ya, atau kelupaan. 5. Jadi S-nya banyak, NS-nya itu tinggal kita jumlahkan. 9 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 5. Maka jawabannya adalah 10, 19, 24. 24 siswa. Dari 30 anak terdapat 21 anak gemar IPA. Berarti N IPA ada 21 anak. NS-nya, ruang sampelnya atau semestanya, bukan ruang sampel, banyaknya semestanya itu ada 35. 16 anak gemar IPS. IPS ada 16. Dan 9 anak gemar keduanya. Keduanya berarti banyaknya irisan IPA dan IPS. Di tengah-tengah ada 9. Banyak anak yang tidak gemar keduanya. Berarti yang tidak gemar keduanya itu komplemennya yang ditanya. IPA digabung IPS. Namun yang komplemen yang di luar adalah titik-titik. Maka kita tuliskan atau kita buatkan himpunan diagram Venn-nya dengan cara kita buatkan persegi panjang.
atau persegi, kita tuliskan di sini semestanya ada 35. Kemudian ada dua himpunan, IPA, di sini IPS. Yang menyukai keduanya berarti di tengah ada 9. Karena IPA ada 21, berarti di sini tersisa 12. Karena juga 9 juga termasuk IPA. Kalau kita totalkan 12 ditambah 9 adalah 21. IPS-nya ada 16, berarti di sini ada 7. Yang tidak suka keduanya adalah berarti yang di luar ini. Berapa banyaknya? X. Luar itu ada berapa? Maka caranya adalah total seluruhnya itu adalah 35 sama dengan 12 ditambah 9 ditambah 7 ditambah X. Maka kita turunkan menjadi 35 sama dengan 12 ditambah 9, 21. 21 tambah 7, 28 ditambah X. Maka 35, 28 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Sebenarnya bukan dipindahkan ya, sama-sama dikurang 28 sama dengan X. 35 kurang 28 adalah 7. Berarti yang tidak suka IPA dan IPS ada 7 anak. Dari 75 orang siswa, 52 orang gemar sepak bola. Oke, langsung saja kita tuliskan diagram Venn-nya. Berarti di sini semestanya 75. Ada dua himpunan sepak bola. Kemudian bola voli BV. Oke, 50 orang gemar sepak bola, 27 orang gemar bola voli dan sepak bola. Oh, berarti ini irisannya. 27 itu di tengah-tengah. Gemar bola voli dan sepak bola. Berarti karena sepak bola ada 52, berarti masih tersisa 25. Di sini yang benar-benar sepak bola saja, yang tidak menyukai bola voli, itu ada 25. Kemudian bola voli, banyak siswa yang hanya gemar bola voli adalah titik-titik. Anggap di sini X. Maka kita bisa menuliskan yang menjadi 75 sama dengan 25 ditambah 27 ditambah X. 75 sama dengan di sini 52 tambah X. 75 dikurang 52 sama dengan X. 23 9X. Berarti yang banyak siswa yang hanya gemar bola voli ada 23. Kalau pertanyaannya yang gemar bola voli, berarti kita tambahkan nanti 27 ditambah X-nya 23, gitu ya. Oke, alhamdulillah kita telah mengerjakan soal-soal bagian 2 dan nantikan soal yang bagian 3. Insya Allah akan segera kakak upload. Silakan dipahami, boleh bertanya jika ada yang kurang dipahami. Oke, sekian, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.